Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman bagi langkah hidup kita. Bahkan oleh firman Tuhan kita akan terus dituntun dan langkah hidup kita akan diteranginya. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami. Dan juga urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 18 ayat 21 dan 22. Saya bacakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Wow. Ya, coba dikasih Tuhan. Kalau kita perhatikan percakapan Petrus dengan Tuhan Yesus ini, bermula dari Petrus yang menanyakan kepada Tuhan, berapa kali ya aku harus mengampuni ya ketika ada saudaraku ini berbuat salah kepada aku. Apakah sampai 7 kali? Wah, tapi Yesus mengatakan enggak. Ya, bukan 7 kali tapi 70 kali 7 kali. Aduh, 70 kali 7 kali. Kok banyak sekali gitu ya. Sebetulnya ini bukan masalah matematika, hitung-hitungan. Oh, berarti dihitung nih. Ya, sudah berapa kali saudaraku minta ampun. Ya, kalau sudah 70 kali 7 kali, selebihnya berarti kita nggak mengampuni. Bukan gitu. Ya, tetapi sebetulnya Tuhan mau katakan bahwa engkau harus senantiasa mengampuni kalau ada saudaramu yang berbuat salah, yang berdosa terhadap kamu. Ya, sampai berapa kali? Tak terhitung. Ya, jadi artinya bukan masalah matematika berapa kalinya itu. Ya, Tuhan ingin supaya hati kita ini bersih. Dengan kita melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, berarti kita sudah tidak menyimpan lagi kesalahan orang lain. Berarti kita sudah tidak ada lagi kebencian, dendam, kepahitan. Karena semuanya sudah ya kita ampuni. Jadi ingat, pengampunan di sini adalah pengampunan yang tulus dari hati. Ya, bukan sekedar di mulut, ya aku memaafkan. Bukan gitu. Tapi harus sampai dari dalam hati kita, memang betul-betul kita ini sudah tidak memperhitungkan kesalahan orang. Bahkan kita sudah melepaskan pengampunan. Kalau melepaskan pengampunan berarti kesalahan orang itu sudah tidak diperhitungkan lagi. Ya, jadi 0 lagi gitu loh. Jadi artinya apa? Kalau sampai sekian banyaknya itu Tuhan ingin supaya kita melakukan pengampunan. Tujuannya adalah supaya tidak ada celah dalam hati kita, yaitu celah tentang orang yang bersalah kepada kita, tentang kesalahan orang lain, dosa orang lain. Karena kalau kita menyimpan itu justru tidak baik buat hidup kita. Memang yang bersalah orang lain, tetapi ketika kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, sesungguhnya kita ikut bersalah. Kenapa? Karena kita menyimpan kebencian itu tinggal di hati kita. Ya, ada orang bersalah kepada kita. Hati tentu menjadi kecewa, ya kan? Nah, kalau dia minta maaf kita tidak mengampuni, kekecewaan itu akan tetap tinggal. Tetapi begitu kita melepaskan pengampunan, kekecewaan yang sempat ada dalam hati kita itu ikut terlepas.
Ya, kebencian kita, mungkin kemarahan kita, ketika kita sudah mengampuni, maka artinya sudah tidak lagi ada di hati kita. Sehingga yang ada adalah kasih. Ya, kasih pasti mengampuni. Nah, jadi kalau kita melepaskan pengampunan, dasarnya karena kita mengasihi. Jadi bukan sekedar di mulut saja basa-basi, bukan, tapi harus dari dalam hati yang terdalam. Artinya dengan segenap hati. Ketika ada orang minta ampun, minta maaf, ampuni, maafkan. Berapa kali? Tak terhingga. Ya, mau berapa kali dia buat salah, minta maaf lagi, ampuni lagi. Dengan begitu, maka hati kita terjaga. Ya, hati kita tidak ikut kecewa, tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian. Ya, karena semua yang tadinya mungkin sempat membuat kecewa itu masuk dalam hati itu jadi terlepas sehingga hati kita bebas. Nah, karena hanya orang yang bersih hatinya yang bisa datang kepada Tuhan. Kalau orang sungguh-sungguh sudah mengampuni, maka dia bebas. Hatinya tidak lagi ada beban, tidak ada sesuatu yang mengganjal. Nah, Tuhan ingin itu semua. Ya, seperti hanya Tuhan pun mengampuni kita dari kesalahan kita yang tak terhitung banyaknya. Ya toh, inilah dia atau teman saya atau saudaraku ini berkali-kali loh sudah minta maaf mengulang lagi. Pertanyaannya, berapa kali saudara minta ampun kepada Tuhan dan setelah itu berbuat salah lagi? Bukankah kita pun demikian? Nah, seperti hanya kita mengampuni kesalahan orang, demikian juga kita akan diampuni oleh Tuhan. Ya, itu bahasan kemarin ya dalam renungan pagi kemarin. Jadi intinya mari saya mengajak kita semua. Jangan simpan kesalahan orang lain. Lepaskan pengampunan. Nyatakan kasih dengan memaafkan, dengan mengampuni. Nah, dengan begitu maka hati kita terbebas. Sehingga kita jadi orang yang merdeka. Tidak lagi hati yang terbelenggu oleh karena kecewa, oleh karena pahit hati, ataupun dendam, ataupun karena ya tadi kekecewaan karena orang lain. Tetapi ketika mengampuni, semuanya dibereskan. Dan kita pun jadi orang-orang yang lega. Mari jemaat dikasih Tuhan, belajar untuk mengampuni. Karena kita pun orang yang bersalah kepada Tuhan. Dan kita sering minta ampun kepada Tuhan. Supaya kita pun diampuni Tuhan. Mari belajar mengampuni juga orang yang bersalah ataupun berdosa terhadap kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kembali kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa hari ini. Mengingatkan kami untuk kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Tak terhingga, mau berapa kali minta ampun. Biarlah kami belajar dengan tulus mengampuni. Karena dengan demikian maka tidak ada kesalahan orang yang tersimpan di hati. Tidak akan tersimpan lagi kebencian, kekecewaan ataupun kepahitan. Sebaliknya hati kami penuh kasih. Ketika kami melepaskan pengampunan, berarti kami menyatakan kasih. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa melakukan ini dalam hidup kami. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.